masjid, mari kita kirimkan doa kepada orang sakit di rumah sakit, orang sudah meninggal. Dulu beliau itu menjadi ini, menjadi itu. Nah, surah Al-Fatihah kita pakai biasanya dalam doa, betul nggak? Nah, sekarang Buya mempraktekkan dengan guru. Surah Al-Fatihah itu dihadiahkan kepada diri sendiri. Apa yang terjadi? Kita mendapat 7 ayat berulang-ulang itu satu hadiah masuk ke dalam kolbi kita dia. Nah, kita disurati lah ceritanya gitu kan. Kalau kita amalkan dengan baik, maka Masya Allah, Pak Kiai, Pak Jenderal, kalau belum duduk di masjid, belum takziah dalam seminggu, ada yang kurang. Ada kekemaran berikutnya kita ingin menyampaikan gitu kan. Sesuatu motivasi, sesuatu pesan dari Al-Quran, sesuatu pesan di Rasulullah SAW dan para sahabat. Rasanya ada yang kurang dalam hidup kita. Kalau kita telah menikmati hakikatnya gitu, bahwa tujuan kita itu hanyalah untuk beribadah di jalan Allah, betul nggak? Nah, kalau kita udah mantap, wah semuanya itu dinikmati beribadah itu. Seperti terjadilah Pak Jenderal ini setelah pensiun berdakwah, nikmatnya duduk di atas sejadah, nikmatnya setelah duduk di atas mimbar berbicara tentang kebesaran Allah. Dan kalau kita bicara, rasanya kok ada yang kurang dalam hidup kita. Artinya dengan ilmu diamalkan karena Allah, kembali lagi kepada ilmu tarekat tadi, itu tambah menarik dalam kehidupan kita. Nah, kalau semua mendapatkan itu, maka niscaya kita selamat semua dalam kehidupan ini. Tambah mantap kita beragama ya. Nah, barang siapa yang paham tentang rukun agama yang satu tadi, tentang syariat mana yang wajib mana yang sunnah, berdasar Al-Quran dan hadis Nabi, dan mengerti cara mengamalkannya, dan tahu tujuan hidup dibaca kacamata zahir dan batin, tujuan kita kepada Allah kembalinya. Maka keempat, kita menikmati, mengenal diri, mengenal Tuhan, itulah ma'rifatullah. Nah, seharusnya ma'rifatullah itu dari awal. Sebelum kita mengenal, mengamalkan sesuatu, kita mengenal diri dan Tuhan dulu ya. Nah, seharusnya di awal itulah ma'rifatullah kita butuhkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, semoga hari ini hari ke-22 ya, sisa 8 hari ini betul-betul kita memanfaatkan puasa itu benar-benar kali ini menjadi petunjuk nyata dalam kehidupan kita, untuk bisa kita buktikan kepada diri sendiri, pada keluarga, orang dekat kita, pasangan hidup kita, anak istri, cucu kita, teman-teman kita, tetangga kita, bahwa memang kalau kita betul-betul hijrah jalan Allah, seperti ya kita iktikaf inilah, kita menikmati. Nah, bagi mereka berkali-kali pasti merasakan kurang waktunya, tapi yang baru mulai merasa sedang belajar. Nah, inilah pelajaran dari Buya tentang rukun agama yang 4 ini. Nah, bila mana kita jalankan, tidak bisa separuh-separuh dia bagaikan sebagai sebuah biji kelapa. Kalau kita bicara tentang Al-Quran dan aturan sunnah saja, berarti kita baru diskusi tentang kulitnya dalam agama. Berarti ada sesuatu yang kita kerjakan, diamalkan oleh Allah, ilmu itu tadi, itu ada ilmu tariqah lah, ibaratnya tempurungnya lah. Nah, di balik tempurung itu juga ada isinya di dalam air dan putih, kelapa itu kan. Begitu kita buka, kelapa itu isinya putih, ada airnya. Nah, itulah hakikatnya, bahwa kelapa itu memiliki tempurung, ada isi dan airnya. Bila dinikmati jadi enak dan luar biasa gitu. Tetapi ada inti di dalam kelapa itu, bila malah diolah, dia menjadi inti dari kelapa itu sendiri, yaitu minyaknya. Nah, itulah ma'rifatullah. Nah, jadi kalau kita bicara intinya saja, berarti kita bicara baru minyaknya. Kalau bicara air dan isinya, baru bicara hakikatnya. Kalau bicara tentang tempurungnya,
bicara tentang hakikat ya. Jadi ini jadi kesatuan 4 rukun ini. Nah, bila mana kita amalkan, Masya Allah, Masya Allah, senangnya kita hidup bersama Al-Quran contohnya gitu ya. Hidup itu selalu diliputi cahaya. Hidup itu selalu dengan penuh lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hidup itu penuh dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita begitu berwudu ingin duduk di saf paling depan, ingin mendapatkan hadiah yang besar dari Allah selalu. Karena menunggu waktu berikutnya untuk melaksanakan kewajiban sholat. Kalau itu sudah kita nikmati, maka semua akan menjadi pengikut yang baik. Nah, inilah harus kita dakwahkan ya. Buya senang dengan contoh hari ini ada Syekh Iwan dari Kalimantan Timur, ada Pak Dal, apa tadi Pak? Pak Dalwis ya? Dari Tanjung Pinang, Pak Jenderal Sugiarto, dan juga anak muda siapa namanya? Dek, tidur. Bisa jadi tidur ya. Nah, kalau kita sudah sampai kepada yang 4 yang dia maksud ini, maka besok-besok kita orang nomor 1 selalu berada di masjid gitu. Dan mengajak orang lain untuk hidup di masjid dengan contoh yang baik gitu. Gitu ya. Insya Allah kita akan tambah mantul, tambah mantap beragama, tambah menguasai, tambah hebat, tambah rindu kita. Kalau belum lihat Buya, pasti Pak Jenderal